Pertandingan Angelica berlangsung dan dengan mudah dia mengalahkan lawannya. Setelah itu, Rick datang memberi selamat karena Angelica berhasil menyelesaikan 40 pertandingan dan lolos ke babak liga. Namun Angelica masih menganggap hal itu sangat mustahil dia lakukan kalau hanya dalam waktu 4 hari saja. Mengingat arena pertandingan itu tersebar di beberapa titik yang jaraknya itu mencapai 100 km. Wadidaw! Bagi Rick dan Reanite hal itu bukanlah masalah. Meski Angelica terus berpendapat bahwa perjalanan ke 10 titik dalam sehari, bahkan dengan kereta, itu tidak akan mungkin. Rick akhirnya memutuskan untuk berlari dengan kecepatan yang sangat kencang. Sementara Reanite menggendong Angelica yang ingin menonton pertandingan Rick. Angelica terkejut melihat orang-orang di sekitarnya tampak edan dengan kemampuan mereka yang di luar angkasa. Setelah sampai di arena dengan kondisi yang sangat lelah, Angelica menyaksikan Rick yang sangat cepat mengalahkan lawannya. Mereka kemudian melanjutkan ke arena berikutnya, di mana Angelica kembali dibuat sangat terkejut saat harus melompat sambil digendong oleh Reanite. Rick kembali mengalahkan lawannya dengan sangat mudah. Di arena Southgard, Rick hanya berputar-putar hingga menciptakan angin puyuh yang membuat lawannya kalah dengan cepat. Wadidaw! Selama 4 hari berturut-turut, Rick bertanding 40 kali dan selalu menang telak. Scene berpindah ke sebuah restoran. Angelica terlihat sangat lelah, masih tidak percaya bahwa Rick mampu melakukan sesuatu yang menurutnya mustahil. Beruntung, Angelica tidak akan berada di blok yang sama dengan Rick pada pertarungan liga. Namun, Reanite mengingatkan bahwa di blok Angelica ada Brobstone alias guru Rick yang membuat Angelica terkejut dan cemas. Kalau Rick saja bisa sekuat itu, apalagi gurunya. Meski Angelica merasa kecil kemungkinan untuk menang, dia mengatakan telah melakukan sesuatu pada seorang pria. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Lalu, dia mengalihkan pembicaraan dan bertanya apakah Reanite tidak khawatir dianggap sebagai kekasih Rick karena mereka selalu berjalan berdua. Reanite dengan polos malah mengatakan kalau dia tidak keberatan dan malah mengaku punya perasaan sama Rick. Wadidaw! Tiba-tiba seorang pelayan datang meminta bantuan dengan dahi yang sudah berdarah, membuat suasana menjadi tegang. Rick berencana makan di restoran Melissa, tetapi malah bertemu dengan pria kadal bernama Snap. Karena Rick dikenal sebagai peserta tercepat yang lolos kualifikasi Liga Barat, Snap tertarik berkenalan dengannya. Ternyata, Snap adalah kenalan Angelica dan mengaku sebagai pedagang yang dekat dengan keluarga Diarmuid. Rick menyadari bahwa Snap adalah mantan bertarung, terlihat dari kondisi telapak tangannya. Snap pun bercerita bahwa dia telah pensiun setelah memenangkan turnamen. Setelah itu dia pamit pergi. Sebelum pergi, Snap menitip pesan untuk Angelica, berharap agar dia menjaga tubuhnya. Apa maksudnya ya? Saat Rick masuk ke restoran, Melissa sangat panik. Ternyata Snap adalah sosok berbahaya dari perusahaan Dragon Out yang sangat terkenal karena terkait dunia gelapnya dan menjadi sponsor turnamen tahun ini. Melissa mengingatkan Rick agar berhati-hati karena meski Snap terlihat baik, sebenarnya dia sangat berbahaya. Sementara itu, Reanite dan Angelica menerima permintaan bantuan si pelayan tadi, yang ternyata mereka bekerja sebagai sales turnamen dengan cosplay menjadi kelinci. Reanite dan Angelica terlibat perdebatan kecil. Reanite mengatakan bahwa jika bukan karena Angelica, dia pasti akan menolak mentah-mentah pekerjaan sebagai sales. Tetapi Angelica beralasan bahwa dia tidak bisa menolak saat si pelayan datang dengan jidat yang sudah berdarah. Jadi akhirnya mereka hanya pasrah menjalani tugas tersebut alias kepaksa. Tiba-tiba muncul seorang pria esang yang membuat para wanita takut. Parahnya lagi, pria itu berusaha menggoda Angelica. Alhasil Angelica pun sangat kesal dan dengan hanya sekali pukulan dia langsung tumbang. Dasar pria-pria esang. Saat itu Rick datang dan kaget melihat Angelica dalam posisi tersebut. Namun ketika melihat Reanite yang cosplay menjadi wanita yang cute, Rick justru tersepona karena Reanite terlihat sangat cantik, membuat Angelica terlihat cemburu. Di tempat lain, Owner dan Kelvin sedang berdiskusi serius tentang kabar Brobstone dan Rick. Brobstone selalu menang hanya dengan 1 pukulan, dan Rick juga berhasil lolos ujian serta kualifikasi dengan sangat cepat. Melihat ekspresi puas dari Kelvin, Owner teringat masa lalu ketika dia pertama kali menemukan Kelvin di panti asuhan setelah menghajar berandal di kota kumuh. Owner terkesan dengan ambisi Kelvin yang selalu ingin melawan petarung kuat, sehingga merekrutnya sebagai petarung di Heroctapia.
Ekspresi ambisius Kelvin kini telah terlihat kembali. Itu karena bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun Kelvin baru menemukan lagi sosok orang yang kuat. Kembali ke Rick, melihat Angelica yang tampak kesal, Rick mencoba menghiburnya dengan memuji bahwa Angelica juga sangat cute. Namun ketika Rick menyampaikan pesan dari si kadal, tiba-tiba nafsu makan Angelica langsung hilang. Pertarungan liga akhirnya dimulai dengan Angelica menghadapi Tom Song di pertandingan pertama Blok A. Rick menyadari bahwa Angelica bertarung dengan cara yang dipaksakan, tidak seperti biasanya. Meski begitu, Angelica berhasil menang. Setelah itu, giliran Rick bertarung dan dia mengalahkan lawannya hanya dengan 1 pukulan. Pertarungan demi pertarungan, baik Rick maupun Angelica terus memenangkan lawan-lawan mereka. Namun, tersisa 4 pertandingan lagi dan sikap Angelica mulai berubah. Dalam pertarungan berikutnya, Angelica menggunakan sihir gabungan air dan listrik. Tetapi serangan itu tidak mempan melawan Tyler. Energi Angelica terkuras dan akhirnya dia terkena serangan Tyler hingga tumbang, membuatnya kalah. Wadidaw! Angelica kemudian dirawat di ruang perawatan di mana Rick menghampirinya dan berkomentar bahwa cara bertarung Angelica tadi terlalu ceroboh. Rick menduga Angelica sedang menghadapi masalah dan akhirnya setelah didesak, Angelica bercerita. Ternyata pria kadal yang bertemu Rick sebelumnya adalah tunangan Angelica yang membuat Rick sangat terkejut. Begini ceritanya, orang tua Angelica telah lama meninggal dan tidak ada dari 3 bersaudara yang mampu meneruskan perusahaan keluarga. Namun, muncul kakek mereka yang mata duitan, mengambil alih pengelolaan keuangan, namun malah membuat perusahaan mengalami masalah finansial. Untuk menyelesaikan krisis ini, sang kakek meminta bantuan dari Snap alias si pria kadal itu, dengan syarat Angelica harus menikah dengan si pria kadal. Rick masih bingung karena masalah utama ini tampaknya belum terkait dengan turnamen. Ternyata, Snap menjadi sponsor turnamen untuk meraup keuntungan sebagai modal tambahan agar bisa meminang Angelica. Angelica berharap bisa menggagalkan pertunangan ini dengan memenangkan turnamen. Namun, percakapan mereka terputus karena ada keributan di restoran. Ketika ditengok, ternyata terjadi pertarungan antara Tyler dan Giz. Tyler marah karena Giz memperlakukan seorang wanita dengan kasar hanya karena insiden kecil. Sayangnya, Tyler tumbang dengan sekali cengkraman oleh Giz. Giz mulai bertindak semakin kasar dan meminta ganti rugi dari wanita itu dengan cara yang tidak pantas, meminta apem si cewek. Wadidaw! Di sini Angelica meskipun ketakutan mencoba menghentikan Giz, meski dia tahu kalau Giz itu sangat kuat. Dan tidak terduga, Giz malah mencoba meninju Angelica, namun Rick berhasil menangkis serangan itu. Tidak lama, Snap si pria kadal datang dan memerintahkan Giz untuk menghentikan keributan. Anehnya, Giz patuh pada perintah tersebut. Snap meminta maaf kepada pemilik restoran dan berjanji akan membayar biaya perbaikan. Ternyata, Giz adalah adik dari Snap yang dikenal temperamental. Saat melihat Angelica, Snap merasa lega karena Angelica tidak terluka, mengingat tubuhnya sangatlah berharga. Setelah Snap pergi, Angelica menjelaskan bahwa Snap membutuhkan lebih banyak uang untuk pertunangan mereka, salah satunya dengan menjadi sponsor turnamen dan berusaha mengatur pertandingan melawan petarung sponsor. Angelica berencana mengalahkan Giz, alias si petarung sponsor, agar pertunangannya dibatalkan karena kekurangan dana. Namun, Angelica merasa tidak mungkin mengalahkan Giz. Rick pun menawarkan bantuan untuk melatih Angelica agar bisa menjadi lebih kuat dan bisa mengalahkan Giz. Keesokan harinya di gurun, Angelica bersiap menerima latihan dari Rick. Dia meminta Rick untuk memberikan yang terbaik. Namun, Angelica terkejut ketika tangan dan kakinya dirantai dengan bola pemberat. Kemudian dia ditarik dengan tali hingga menjerit. Latihan keras ini membuat Angelica merasa seolah-olah Rick berusaha membunuhnya. Rick menjelaskan bahwa latihan ini disebut lari anak ayam, di mana yang kuat menariknya lemah agar bisa seimbang dalam hidupnya. Namun, Angelica tidak kuat dan meminta istirahat. Tetapi Rick tetap memaksanya berlari hingga Angelica akhirnya tumbang dan merasa seolah kakinya copot. Rick kemudian bercerita bahwa saat berlatih dengan Reanete, dia sering ditarik sampai terguling dan mati sebanyak 3 kali. Jadi, latihan Angelica saat ini dianggap paling ringan. Ketika Angelica mengira latihan sudah selesai, Rick malah mengatakan bahwa mereka akan lanjut setelah 1 jam istirahat, membuat Angelica semakin terkejut. Setelah 5 hari latihan, Angelica melarikan diri ke kafe jauh dari lokasi latihan untuk menenangkan diri dan percaya banget kalau Rick tidak akan menemukannya. Namun, Rick tiba-tiba muncul dan mengajaknya kembali berlatih. Angelica berpikir Rick akan marah karena kabur.
Tetapi ternyata Rick tidak marah sama sekali. Dia menjelaskan bahwa dia sering kabur saat latihan dengan seniornya, sama yang seperti Angelica lakukan saat ini, bahkan sering mati ribuan kali, namun selalu dihidupkan kembali oleh Brookstone dengan bantuan sihir Alice. Angelica menjadi penasaran mengapa Rick tetap melanjutkan latihan meskipun sangat menderita. Rick menjelaskan bahwa Brookstone pernah berkata, timbanglah mana yang lebih ringan antara penyesalan atau penderitaan. Apapun pilihan Rick, Brookstone akan menghormatinya, bahkan jika dia ingin menyerah. Namun, kata-kata itu justru memotivasi Rick untuk memilih berjuang agar tidak menyesal di kemudian hari. Rick lebih memilih untuk menderita sementara demi hasil yang lebih baik di masa depan. Angelica pun merasa kesal dengan kehidupan bangsawan yang selama ini dijalaninya, di mana dia diajarkan untuk menjadi wanita yang anggun. Padahal, Angelica sebenarnya ingin menjadi kesatria nomor 1. Akhirnya, dia memutuskan untuk memilih penderitaan dan kembali berlatih tanpa keraguan. Rick meminta Ryanete untuk melatih Angelica, mengajarinya teknik tangan kosong yang menyerupai pedang guna mengembangkan kemampuan berpedang Angelica. Setelah beberapa hari menjalani latihan berat, Angelica terlihat seperti pejuang yang jauh lebih tangguh. Pertandingan liga pun dimulai kembali, dan kali ini adalah pertandingan terakhir untuk menentukan kelolosan ke turnamen cup. Angelica berhasil menumbangkan musuhnya dengan mudah, menunjukkan kemampuan yang luar biasa Nurul dan mengejutkan semua orang. Meskipun menang, Angelica merasa sedih karena tatapan penonton terhadapnya berubah. Namun, yang terpenting adalah dia berhasil lolos ke turnamen cup. Tidak lama kemudian, Mizet dan Alice datang dengan kabar bahwa mereka telah menyelidiki keberadaan 6 bola kristal di istana kekaisaran. Apesnya, di sana tidak ditemukan batu kristal yang mereka cari. Ketika Melissa datang, Mizet tampak sedikit tersepona. Namun Melissa langsung tas. Namun ketika Brookstone datang, mukanya langsung memerah. Saat makan, mereka membahas latihan Angelica bersama Rick, di mana Angelica mengaku hampir mati berkali-kali. Meskipun begitu, dia bangga karena kini lebih kuat. Meski merasa latihan kemarin masih belum cukup karena waktunya terlalu singkat, semua menyemangati Angelica dan meyakinkannya bahwa usaha yang ditekuninya akan membuahkan hasil. Anjay! Turnamen Raja Tinju ke-113 pun dimulai dengan susunan pertandingan sebagai berikut. Gies melawan Herman Muller di pertandingan pertama. Angelica melawan Doug Hip di pertandingan kedua. Rick Gladiator melawan Serena Ken di pertandingan ketiga. Dan Donny Fisher melawan Brookstone di pertandingan kelima. Pertandingan keempat mana nih? Nanti dijelaskan ya. Pertandingan yang diumumkan adalah yang paling menarik penonton, terutama pertandingan ke-8 antara Eddie dan juara 3 kali berturut-turut, yaitu Kelvin. Angelica menilai pertarungan Gies telah diatur untuk memudahkan langkahnya menuju final dengan menghindari lawan-lawannya yang kuat. Angelica mencurigai bahwa si Kadal sengaja membuat Gies terlihat kuat untuk menarik taruhan. Padahal si Kadal tahu Gies akan kalah di final. Dengan demikian, si Kadal akan bertaruh pada musuh Gies untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Angelica berencana menggagalkan rencana tersebut dengan mengalahkan Gies sebelum final. Sementara itu, Rick dan Brookstone bertemu Kelvin di koridor. Kelvin mengungkapkan antusiasmenya untuk pertandingan mendatang, sementara Brookstone bersikeras untuk merebut batu kristalnya. Owner menyadari bahwa Kelvin kini tampak seperti penantang, mengingatkannya pada masa lalu ketika Kelvin sangat menikmati pertarungan dengan lawan yang kuat, yaitu Garon, namun kalah dengan mudah. Kegagalan itu memicu semangat Kelvin untuk berlatih lebih keras lagi, dan ia akhirnya menjadi juara 3 kali berturut-turut. Kini, Kelvin sangat bersemangat bertemu dengan Rick dan kawan-kawannya. Pertandingan pertama dimulai antara Gies dan Herman. Gies menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Nurul menangkis pukulan Herman tanpa dampak dan akhirnya mengalahkan Herman dengan sekali pukul. Penonton heboh menyaksikan kekuatan luar biasa dari Gies yang meskipun gerakannya tampak amatir, namun tubuhnya sangat kokoh. Terlihat juga Rick yang heran dengan penampilan Gies. Di sisi lain juga Rick dan Angelica berhasil maju ke babak berikutnya setelah mengalahkan lawan-lawan mereka. Brookstone juga menang dengan mudah. Selanjutnya, Eddie berhadapan dengan Kelvin dan Brookstone serta Rick antusias melihat kekuatan Kelvin. Saat pertandingan dimulai, Kelvin dengan mudah meninju Eddie menggunakan teknik tipuan. Brookstone mengagumi teknik Kelvin yang sempurna dan indera penciumannya yang tajam. Namun, Kelvin terjatuh akibat pukulan Eddie. Namun pada akhirnya dia bangkit dan berhasil mengalahkan Eddie dengan mudah. Owner merasa Kelvin terlalu banyak bermain-main. Keesokan harinya pertandingan babak kedua dimulai dengan Angelica melawan Gies. Rick dan teman-temannya sangat menantikan hasil latihan Angelica.
Sementara si Kadal juga ingin ikut menonton karena pertandingan ini sangat penting. Alice dan Mizet menyadari bahwa si Kadal hanya berpura-pura baik, membuat si Kadal merasa tertekan. Sebelum bertanding, Angelica berbicara dengan Gish dan berjanji akan menunjukkan hasil kerja kerasnya. Namun, Gish hanya tertawa dan mengatakan bahwa itu percuma. Gish mengatakan bahwa dia dilarang melukai wajah Angelica karena si Kadal ingin Angelica tetap cantik di pertunangan nanti. Gish juga menganggap latihan tidak penting dan hanya bergantung pada bakat alaminya saja. Sementara tubuhnya tetap kekar tanpa latihan. Dia bahkan mengungkapkan bahwa dia tidak akan memukul perut Angelica agar Angelica bisa melahirkan anak si Kadal. Hal itu membuat Angelica sangat marah. Saat pertandingan dimulai, Angelica menyerang dengan beberapa pukulan, namun tidak membuat Gish kenapa-kenapa. Angelica kemudian serius dan menggunakan teknik sihirnya, membuat Gish dan si Kadal terkejut. Mereka awalnya menganggap tindakan Angelica itu sangat ceroboh, namun Angelica memiliki serangan khusus yang disebut pemotong benang. 魔力反転反射